Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kehebatan Mahapatih Gajah Mada dan pasukan Majapahit dalam menghancurkan pasukan musuh. Dikutip dari okezone.com, Senin 14 Maret 2022. Gajah Mada merupakan Mahapatih di Kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit dikenal sebagai salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dengan dipimpin Raja Hayam Wuruk, kerajaan yang berdiri di abad ke-13 ini berada pada puncak kejayaannya. Salah satu faktor kerajaan Mojopahit berjaya kala itu adalah keberadaan Mahapatih Gajah Mada. Saat usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan raja bernama Prabu Jayanegara. Hal itu kemudian membuatnya berhasil diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1319. Ia juga sempat menjadi patih di Kediri. Pada tahun 1329, ia sempat akan diangkat menjadi patih Mojopahit, namun ia menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya terhadap kerajaan Mojopahit dengan cara menghentikan pemberontakan Keta dan Seda. Setelah berhasil menumpas pemberontakan tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Kerajaan Mojopahit pada tahun 1334. Jabatan Mahapatih ini merupakan jabatan tertinggi setelah raja. Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa pada tahun 1336. Inti dari isi Sumpah Palapa adalah keinginan dan ambisi Gajah Mada yang ingin menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit. Sumpah tersebut pun berhasil dibuktikan setelah Mahapatih Gajah Mada berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Malaka, sebelah timur Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa wilayah kekuasaan Mojopahit sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang. Pada masa keemasan Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada memiliki peranan yang cukup besar selama menjadi Mahapatih. Ia memiliki sikap yang tegas, bertanggung jawab, dan juga berani. Berkat kegigihannya menjadi Mahapatih, ia berhasil membuat armada perang yang tangguh. Gajah Mada juga dikenal memiliki strategi perang yang luar biasa kuat. Beberapa strategi Mahapatih Gajah Mada tersebut adalah sabit orang, yakni menempatkan prajurit dalam beberapa pasukan. Pasukan pertama bisa bertindak menjadi tangan-tangan perkasa dari seekor udang. Dua kelompok pasukan pertama akan menjepit dan mengacaukan pihak musuh dari dua arah yang berlawanan. Sementara bagian tengah akan berhadapan dengan pihak lawan. Pasukan ini akan membentuk garis melengkung bagaikan tapal kuda. Strategi kedua, Garuda Ngelayang. Pada serangan ini, pasukan mengandalkan kekuatan pasukan yang besar dan meniru gerakan terbang burung Garuda. Panglima atau pemimpin berada di paruh kepala sayap, sementara anak buah bertingkah seperti burung Garuda. Pemimpin utama juga akan berada di ekor sebagai posisi penyapu terakhir. Kemudian emprit neba, yaitu strategi membentuk formasi seperti burung gelatik dalam jumlah banyak yang sama-sama turun dari udara untuk mencari makanan padi. Biasanya strategi ini dilakukan oleh pasukan prajurit yang sudah putus asa. Namun karena terjepit, mereka pantang menyerah. Strategi keempat ialah Cakra Byuha. Strategi berupa formasi pengepungan. Tujuan formasi ini ialah untuk masuk ke tengah-tengah medan peperangan.
Formasi ini menghadap ke segala arah sesuai keadaan yang berkembang di medan perang. Gajah Mada menjadi Mahapatih dari tahun 1336 hingga 1369 Masehi. Ia tercatat sudah mengabdi kepada 3 pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Jika merujuk kepada kelahirannya, terdapat beberapa versi berbeda yang menceritakan tentang kelahiran Gajah Mada, sang Mahapatih Mojopahit. Dalam sebuah kitab Usana Jawa disebutkan bahwa Gajah Mada terlahir dari buah kelapa. Namun menurut Babad, Gajah Mada dikatakan lahir dari Dewa Brahma. Setelah dewasa, Gajah Mada diambil oleh Mahapatih Mojopahit untuk mengabdi kepada Jawa. Terlepas dari berbagai versi cerita kelahirannya, kehadiran Gajah Mada telah terbukti menyumbang kejayaan bagi Mojopahit dan kekuatannya pun diakui di Nusantara. Demikian kisah kehebatan Mahapatih Gajah Mada dan pasukan Mojopahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.